Pak Naryo. Hari ini kita akan belajar materi agama tentang sakramen Ekaristi. Ini tema 5 subtema 2 ya anak-anak, tentang sakramen Ekaristi. Kita lihat bersama yuk. Mengapa sakramen Ekaristi? Karena di dalam perintah gereja yang kedua berbunyi, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Maka ini menjadi sangat penting. Apa toh Ekaristi itu? Ekaristi adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Yesus sendiri. Maka kita harus ikut. Nah, Ekaristi ini untuk mengenang perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid sebelum wafat dan kebangkitannya. Itu terjadi kapan? Pada hari raya Kamis Putih ya. Nah, maka kita akan perhatikan bersama. Perhatikan saat Romo mengangkat hosti, Romo yang mewakili Yesus. Nah, ini pada saat mengangkat hosti suci itu dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan daku. Nah, ini anak-anak kalau ikut misa perayaan Ekaristi akan ada seperti ini. Kemudian saat mengangkat cawan berisi anggur, mengangkat piala, dikatakan seperti apa? Ambillah ini dan bagikan di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Itu yang disampaikan. Kemudian Tuhan selanjutnya bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan kepada kamu. Itu yang diucapkan oleh Romo mewakili Tuhan Yesus ketika perayaan Ekaristi. Nah, anak-anak, perayaan Ekaristi yang sekarang ini sering kita ikuti itu berasal dari pesan Yesus yang diwariskan kepada para rasul, dan itu harus kita ulangi. Perayaan Ekaristi dibagi menjadi 2 bagian besar. Apa saja? Yang pertama adalah liturgi sabda, dan yang kedua adalah liturgi Ekaristi. Nah, secara lengkap perayaan Ekaristi meliputi yang pertama pembukaan. Isinya apa saja? Pembukaan itu ada tanda salib, ada pengantar, ada pernyataan tobat, dan doa pembuka. Berikutnya ada liturgi sabda yang isinya tentang pembacaan firman Allah. Lalu ada bacaan Injil, ada homili, pernyataan iman atau doa aku percaya, dan doa umat. Nah, biasanya di hari Minggu pembacaan firman itu ada 3, jadi bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Berikutnya adalah liturgi Ekaristi. Nah, apa saja isinya? Persiapan persembahan, doa syukur agung atau disingkat DSA, atau juga orang bisa menyebut konsekrasi. Lalu komuni. Mengapa konsekrasi? Jadi roti anggur yang ada di altar itu dikonseklir menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan yang terakhir adalah penutup. Itu ada pengumuman gereja, salam dan berkat, dan pengutusan. Jadi setelah kita ikut perayaan Ekaristi, di bagian penutup kita diutus untuk apa? Untuk mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang.
Anak-anak, sekarang kita akan lihat petugas dalam perayaan Ekaristi. Siapa saja? Yang pertama adalah romo atau imam atau pastor. Tugasnya apa? Tugasnya memimpin perayaan Ekaristi. Kemudian yang kedua ada lektor. Lektor itu tugasnya apa? Tugasnya membacakan firman Tuhan dan membacakan doa umat. Lalu ada lagi mesdinar atau putra altar. Nah, anak-anak nanti kalau sudah kelas 4 atau sudah komuni pertama bisa menjadi anggota mesdinar atau putra putri altar. Tugasnya apa? Tugasnya membantu imam menuangkan air putih dan anggur ke dalam cawan, membawakan air cuci tangan imam. Itu tugas mesdinar atau putra altar. Jadi melayani imam di sekitar altar. Lalu ada lagi yang namanya prodiakon. Prodiakon ya. Biasanya bapak atau ibu ya yang sudah dewasa. Tugasnya apa? Membantu imam membagikan komuni suci. Nah, itu adalah petugas dalam perayaan Ekaristi. Lalu ada lagi yang namanya dirigen. Tugasnya apa? Tugasnya memimpin kelompok paduan suara supaya perayaan Ekaristi ini menjadi meriah. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Wawan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Poin yang pertama, kita akan menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah bahwa setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Dan yang kedua, pokok-pokok informasi tersebut di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Yang ketiga, untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita harus membacanya dengan cermat atau membaca secara cermat. Dan yang keempat, dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Poin yang kedua, menuliskan pokok-pokok informasi dari teks bacaan. Yang pertama, dalam membaca sebuah teks bacaan, kita sering menemukan kata khusus atau istilah kata khusus yang mungkin kita tidak mengerti. Yang kedua, istilah khusus yaitu adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Contohnya, musim pancaroba adalah istilah khusus dari perubahan cuaca. Sejuk adalah istilah khusus dari udara. Kata khusus biasanya disebut dengan hiponim. Arti dari kata khusus atau istilah khusus dapat kita cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Poin yang ketiga, menceritakan pokok-pokok informasi. Yang pertama, dalam suatu bacaan biasanya terdiri dari gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Poin yang kedua adalah gagasan pokok adalah inti masalah yang menjadi dasar pada bacaan tersebut. Ketiga, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok dan menjadi dasar pada setiap paragraf. Yang keempat, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelas atas uraian kalimat utama pada paragraf tersebut. Dan yang kelima, setelah menemukan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, maka langkah berikutnya yaitu adalah menceritakan pokok-pokok informasi tersebut. Yang keenam, lalu bagaimana caranya untuk melakukan
A. Selalu mengingat pokok-pokok informasi yang akan disimpulkan. Poin B. Selalu menyampaikan pokok-pokok informasi dengan baik, benar, dan runtut. Poin C. Selalu menyampaikan informasi dengan sikap penuh percaya dan pengucapannya dengan jelas. Poin yang selanjutnya, menyajikan informasi dengan kalimat efektif. Pertama, informasi yang kita peroleh dari bacaan dapat disajikan secara tertulis. Yang kedua, kita dapat mengganti kalimatnya dengan kalimat khusus. Kata khusus yang dipilih haruslah sesuai dengan topik yang dibahas dalam bacaan. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan penulisan kalimat secara efektif dan runtut. Kelima, kalimat efektif adalah kalimat yang penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Dan keenam, kaidah bahasa yang benar tersebut tentunya yang sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketujuh, berikut langkah-langkah menulis efektif informasi dalam bacaan. Poin A. Membaca judul dan topik bacaan tersebut. B. Membaca bacaan secara keseluruhan untuk mengetahui maksudnya. Yang C. Mencatat gagasan utama atau pokok pikiran pada setiap paragraf. Yang D. Menyusun gagasan utama menjadi sebuah paragraf dengan kalimat efektif. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Tetap semangat. Tuhan